Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 2 biopsikologi akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengendalian internal. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ray Anwar Farid, lalu Sabrina Labibah, Farah Sabila Syaza, Elisa Retno Nugrahani, Regina Dwi Kirana, Raffian Alfiansyah, dan yang terakhir Mos Syahirul Alam. Lalu kami membagi materi kami menjadi 10 bagian. Yang pertama ada homeostasis dan allostasis. Yang kedua ada pengendalian tubuh. Yang ketiga ada fisiologis dan perilaku. Yang keempat ada pengendalian kandungan air. Yang kelima ada haus osmotik. Yang keenam ada haus hipovolemik dan lapar spesifik. Yang ketujuh ada pencernaan dan pemindahan makanan. Yang kedelapan pengendalian makanan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kesembilan mekanisme otak. Dan yang kesepuluh gangguan mental. Masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu homeostasis dan allostasis. Konsep homeostasis diperkenalkan oleh ahli fisiologis bernama Walter Buchanan pada tahun 1929. Konsep homeostasis ini merujuk pada pengaturan suhu dan proses biologis lainnya yang menjaga variabel tubuh dalam kisaran tetap. Konsep ini menyerupai termostat pada rumah dengan sistem pemanas dan pendingin. Pada saat suhu di dalam rumah turun, maka termostat ini akan memicu tungku untuk menaikkan suhu agar menghasilkan panas. Lalu saat suhu naik di atas maksimum, termostat ini akan menyalakan AC agar suhu di dalam ruangan itu tetap stabil. Demikian pula proses homeostasis pada hewan memicu aktivitas fisiologis dan perilaku yang menjaga variabel tertentu dalam rentang waktu yang ditetapkan. Namun, konsep homeostasis tidak sepenuhnya memuaskan karena tubuh tidak mempertahankan ketetapan sepenuhnya atau keteguhan sepenuhnya. Memang benar, konsentrasi zat larut pada darah hampir konstan sepanjang waktu. Tapi suhu tubuh pada manusia itu berbeda dari suhu tertinggi pada sore hari dan suhu terendah pada malam hari. Pada hewan mempertahankan berat badannya dari hari ke hari dan menambahnya pada musim gugur. Dari hari ke hari itu adalah musim panas, dan pada musim gugur mereka menambah berat badannya. Penambahan berat badan ini baik untuk persiapan pada musim dingin karena mengantisipasi untuk saat kekurangan cadangan makanan dan mengantisipasi pada suhu yang rendah. Jadi lemak di dalam tubuh itu menghasilkan kehangatan untuk hewan itu sendiri. Kita bisa menjelaskan perubahan ini sebagai set point, tapi bahkan ini adalah perubahan pada set point. Jangan sepenuhnya mengaitkan dengan banyak pengamatan. Sebagai contoh, tanda akan bahaya memancing peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan keringat secara tiba-tiba. Ini mempersiapkan tubuh untuk kegiatan yang berat. Perhatikan bahwa keringat muncul sebelum tubuh itu kepanasan. Mempersiapkan untuk kebutuhan di waktu selanjutnya seperti mempertahankan suhu. Demikian pula saat udara mulai menghangat, para pejalan kaki meningkatkan rasa haus dan menurunkan produksi urin oleh ginjal
mengantisipasi kemungkinan keringat dan dehidrasi. Untuk menggambarkan perubahan dinamis ini, peneliti menggunakan istilah allostasis. Allostasis ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti variabel dan berdiri, yang secara adaptif berarti di mana tubuh mengantisipasi kebutuhan tergantung pada situasinya, yang mana menghindari kesalahan daripada hanya memperbaikinya. Saya akan menjelaskan pengendalian suhu. Pengendalian suhu yaitu fakta bahwa suhu mempengaruhi perilaku dalam berbagai cara namun selalu kita sadari. Dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme fisiologi dan mekanisme perilaku. Manusia memanfaatkan mekanisme perilaku sama halnya dengan hewan poikilotermik, bahwa jika keadaan memungkinkan mekanisme perilakulah yang menjadi andalan kita. Semakin kita mengendalikan pengendalian suhu kepada mekanisme fisiologis yang menghabiskan energi. Dari sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di saat kapan ada penggabungan mekanisme fisiologis dan perilaku. Individu melakukan penggabungan mekanisme ini untuk mendapatkan juga memaksimalkan pendapatan suhu tubuh yang konstan. Karena ketika hanya melakukan satu mekanisme saja tidak dapat mencapai suhu tubuh yang konstan. Contoh, saat panas, kita akan memakai pakaian tipis. Begitu juga sebaliknya. Saat kita kedinginan, kita akan memakai pakaian yang hangat. Di sini masalah suhu tubuh ada 5, hipotermia, normal, demam, hipertermia, dan hiperpireksia. Hipotermia itu di mana suhu tubuh lebih rendah dari normal, dan mekanisme fisiologis serta perilaku tidak bisa menormalkan keadaan tersebut. Hipotermia menyerang saraf secara perlahan yang pada akhirnya detak jantung, nafas, dan metabolisme tubuh melambat yang dapat menyebabkan kematian. Lalu ada normal, itu di mana suhu tubuh itu 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Lalu di sini ada demam. Demam itu adalah di mana saat suhu badan melebihi 37 derajat yang disebabkan oleh penyakit. Lalu ada hipotermia. Keadaan di mana suhu tubuh lebih dari 37,5 hingga 38,3 derajat Celcius dan mekanisme fisiologis serta mekanisme perilaku tidak sanggup menormalkan keadaan tersebut. Hipotermia dapat berlanjut dengan hiperpireksia yang nantinya akan menyebabkan heat stroke atau serangan panas yang dapat berujung pada kematian. Yang terakhir ada hiperpireksia, itu di mana suhu tubuh lebih dari 40 derajat hingga 41,5 derajat Celcius. Biasanya kasus hiperpireksia berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Gejala awal yang akan muncul adalah rasa haus yang tinggi, pusing, dan mual. Lalu suhu semakin memburuk dapat meningkatkan gejala menjadi kulit pucat, lembab, dan susah untuk buang air kecil. Lalu dalam periode berkepanjangan, suhu dapat lebih dari 41,5 derajat Celcius, maka gejala yang akan dialami adalah kejang, hilang kesadaran, dan pernapasan yang dangkal. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pengendalian kandungan air. Tiap spesies memiliki cara yang berbeda untuk mempertahankan jumlah kandungan air yang mereka butuhkan. Jika air minum yang kita konsumsi terasa aneh, maka kita akan mengobservasi air dengan cara mengeluarkan urin yang berkonsentrasi tinggi. Di dalam tubuh kita juga terdapat hormon antidiuretik, yaitu hormon yang dapat memicu proses penyerapan kembali air dari urin ginjal sehingga urin lebih terkonsentrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang haus osmotik. Namun sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan sedikit tentang haus. Sekitar 70% bagian tubuh dari manusia terdiri dari air. Untuk mempertahankan tekanan darah normal, manusia juga membutuhkan cairan yang cukup di dalam sistem peredaran darahnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sekitar 70% bagian tubuh dari manusia terdiri dari air, sehingga ada pernyataan yang mengatakan bahwa individu dapat bertahan
lama dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti berhari-hari atau beberapa waktu yang cukup panjang itu tanpa makan. Tetapi individu tidak dapat bertahan lama tanpa air, entah itu minum atau kegunaan air yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang haus osmotik. Haus osmotik adalah haus yang dipicu oleh neuron tertentu yang mendeteksi hilangnya air dari dalam diri manusia yang disebabkan karena makan makanan yang asin, di mana kandungan garam dapat menghasilkan tekanan osmotik yang cenderung membuat air berpindah dari konsentrasi rendah ke tinggi dengan melintasi membran semi permaber. Tekanan osmotik sendiri terjadi ketika molekul terlarut pada cairan di kedua sisi membran tidak sama besar. Dalam hal ini, otak juga mengambil peran untuk mendeteksi tekanan osmotik dan kandungan garam dalam darah. Bagian otak yang berfungsi atau mengambil peran dalam hal tersebut bernama organum vasculosum, lamina terminalisi, dan organ subfornikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab 6, yaitu haus hipovolemik dan lapar spesifik. Haus hipovolemik ini berbeda dengan haus osmotik karena kita perlu memulihkan cairan tubuh termasuk garam dan bukan hanya air. Haus seperti ini dikenal sebagai haus hipovolemik, artinya adalah haus yang dipicu oleh volume cairan rendah. Jika Anda kehilangan cairan tubuh dalam jumlah yang signifikan ketika berdarah, diare atau berkeringat, maka Anda akan membutuhkan cairan walaupun tidak ada perubahan tekanan osmotik dalam tubuh. Jantung Anda kesulitan memompa darah ke otak, dan nutrien tidak mengalir ke dalam sel dengan kecepatan normal. Tubuh Anda akan bereaksi dengan mengeluarkan hormon yang mempengaruhi konstruksi pembuluh darah. Hormon tersebut adalah vasopressin dan angiotensin II. Angiotensin II mengontraksi pembuluh darah untuk mengompensasi penurunan tekanan darah. Lapar spesifik adalah ketika cadangan natrium di tubuh menurun, kelenjar adrenal menghasilkan aldosteron yang menyebabkan ginjal, kelenjar saliva, dan kelenjar keringat mempertahankan garam. Aldosteron dan angiotensin II mengubah karakteristik neuron pada traktus bereaksi terhadap cita rasa, sehingga reaksinya terhadap garam sama ketika bereaksi terhadap lapar terhadap gula. Contohnya, seorang wanita dalam masa menstruasi atau berkeringat beranggapan bahwa makanan kecil yang asin akan terasa sangat enak. Pencernaan dan pemilihan makanan. Banyak reptil makan makanan dalam jumlah besar, tetapi jarang. Contohnya, ular yang sering memakan hewan lainnya yang ukurannya jauh lebih besar. Berbanding terbalik dengan mamalia. Mamalia membutuhkan lebih banyak bahan bakar karena mereka membutuhkan lebih banyak energi, terutama untuk menjaga metabolisme basal atau metabolisme suhu tubuh. Kemudian, sistem pencernaan pada manusia diawali dari mulut yang mengunyah makanan, lalu karbohidrat dipecah oleh air liur, makanan yang tertelan mengalir ke kerongkongan, lalu ke perut. Lambung kemudian menjadi tempat penyimpanan sesaat, lalu melepaskan ke usus kecil. Kemudian, usus besar menyerap air mineral dan melumasi sisa makanan untuk dibuang sebagai tinja. Pengonsumsian produk susu. Banyak orang memiliki kadar laktase atau pencerna laktosa. Laktosa ini merupakan gula yang ada di dalam susu. Kadar laktase yang cukup untuk mengonsumsi susu dan produk susu lainnya sepanjang hidup. Namun, prevalensi gen yang diperlukan bervariasi. Hampir semua orang dewasa di Cina dan negara sekitarnya tidak dapat memetabolisme laktosa. Berbeda dengan gen-gen orang barat seperti Eropa dan Amerika. Orang yang tidak toleran laktosa dapat mengonsumsi sedikit susu, keju, dan yogurt. Lalu, pilihan makanan dan tingkah laku.
Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi gula dapat membuat anak menjadi hiperaktif. Cara terbaik untuk menguji klaim ini adalah dengan meminta anak memakan makanan ringan dengan gula pada hari tertentu. Dipilih secara acak sehingga baik mereka atau orang tua dan guru tidak tahu kapan anak tersebut memakan gula. Studi ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari gula pada aktivitas anak, perilaku bermain, atau prestasi sekolah. Diduga, anggapan bahwa gula menyebabkan hiperaktif merupakan ilusi yang didasari oleh kecenderungan masyarakat mengabaikan pengamatan lain selain pengamatan sendiri atau perspektif sendiri. Contoh lainnya yaitu bahwa ikan merupakan makanan otak. Ini kemungkinan sebagian besar benar karena ikan, contohnya salmon, memiliki minyak yang bermanfaat untuk fungsi otak. Sebagian besar orang percaya memakan ikan bisa meningkatkan daya ingat dan kekuatan nalar manusia. Pengendalian makan jangka pendek dan panjang. Faktor oral. Dorongan mengunyah sangat besar, maka dari itu meskipun kebutuhan nutrisi dapat dipenuhi hanya dengan sebuah kapsul, manusia tetap merasa belum kenyang. Perut dan usus. Adanya rasa kembung yang menyebabkan rasa kenyang. Glukosa, insulin, dan glukagon. Ketiganya memiliki keterkaitan. Leptin. Sel lemak yang menghasilkan protein, jumlah leptin yang tinggi dapat memicu penyakit diabetes. Nukleus arkuat dan hipotalamus paraventrikular. Menerima sinyal dari rasa lapar dan kenyang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme otak. Bagaimana cara otak memutuskan kapan kita harus makan dan seberapa banyak porsinya. Otak harus memutuskan apakah lapar memiliki nilai yang bermanfaat daripada kenyang. Nah, selanjutnya nukleus akurat pada hipotalamus yang memiliki rangkaian neuron yang sensitif terhadap lapar dan kenyang. Contohnya sinyal jangka pendek yaitu rasa kembung, sinyal jangka panjang yaitu kadar lemak tubuh melepaskan leptin. Gangguan makan. Gangguan makan terdapat 6 macam. Yang pertama, genetika berat badan. Penyebab obesitas adalah gen tunggal. Gen tunggal yang paling umum ditemukan adalah sebuah gen termutasi yang mengkode reseptor melanokortin. Salah satu penanggung jawab terhadap rasa lapar. Individu yang memiliki gen termutasi akan menderita obesitas mulai dari anak-anak. Tetapi hanya 5% penderita gen termutasi. Yang kedua adalah anoreksia nervosa, memiliki kelainan biokimia pada darah dan otak mereka. Pada dasarnya memiliki ketertarikan pada makanan, tetapi diiringi dengan pemikiran takut gemuk. Sebagian besar penderita anoreksia nervosa orang yang perfeksionis dan bekerja. Yang ketiga, bulimia nervosa, sebuah kondisi ketika seseorang berganti-ganti perilaku antara diet ekstrim dan makanan yang berlebihan. Dan sebaliknya, terkadang mereka memuntahkan kembali makanannya setelah makan dalam porsi besar. Yang keempat, compulsive eating disorder, sebuah kelainan di mana seorang tidak dapat berhenti makan atau dapat dibilang kecanduan dengan makanan. Penderita ini akan terus makan meskipun lapar atau tidak lapar. Tidak akan berhenti makan makanan yang dia sukainya. Yang kelima, pica, sebuah gangguan seorang yang menderita pica akan makan makanan yang bukan makanan, seperti sabun, besi, bensin, mur, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus pica, ini banyak dikaitkan dengan kekurangan mineral tertentu dan masalah perkembangan. Yang keenam, penggunaan obat-obatan dalam penurunan berat badan. Menurunkan berat badan secara permanen tidaklah mudah. Pada akhirnya banyak orang yang menggunakan obat-obatan seperti fenfluranin, sibutramine, orlistat. Fenfluranin menimbulkan pengaruh pada otak yang serupa seperti orang yang sudah makan. Efek samping menyebabkan komplikasi.
Sibutramine menghalangi proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin. Orlistat mencegah usus menyerap lemak. Efek samping menyebabkan rasa tidak enak pada usus karena lemak yang menggumpal.